Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Alhamdulillah saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Solmed. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih hot nih tema kita ya, atau subtema kita. Dan pemirsa di rumah pasti pengen tahu ya lebih dalam tentang zakat. Nah, kita akan masuk ke dalam subtema jangan menunda zakat. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews di mana saja Anda berada, senantiasa mudah-mudahan di penghujung akhir Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala makin memberikan kita semangat. Semangat untuk ibadahnya, semangat untuk puasanya, semangat untuk bersedekahnya, dan tentunya semangat untuk mengeluarkan zakatnya. Zakat ini perkara yang amat sangat penting karena dia termasuk salah satu rukun daripada rukun Islam, dan dia berdampingan tuh perintahnya dengan perintah sholat. Jadi siapa yang menolak zakat maka dihukumi kafir, keluar dia dari agama Islam ini. Kalau dia menganggap bahwa zakat itu tidak wajib atau zakat itu tidak ada dan lain-lain sebagainya. Nah, karenanya di bulan suci Ramadan ini ada kewajiban bagi kita semua untuk mengeluarkan zakat, yaitu zakat fitrah. Nih ngomongin kisah tentang zakat nih Habib Ali. Yeah. Dulu ada seorang sahabat Nabi. Ini orang alim. Ibadahnya istiqomah. Senantiasa bermakmum dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Sa'labah. Karena susah, karena miskin, udah nggak betah dia nih. Dia minta sama Nabi supaya didoain. Kalau jadi orang kaya, maka hartanya akan diinfakkan, akan diberikan juga kepada mereka-mereka yang berhak. Nabi udah bilang, jangan, udah hidup ente begini aja. Masih tetap minta didoain sama Nabi supaya jadi orang kaya. Nabi bilang udah keadaan begini lebih selamat. Masih tetap minta sama Nabi SAW dengan janji tadi. Akhirnya didoakan oleh Nabi SAW sehingga Sa'labah jadi kaya. Ternaknya banyak. Dari yang 2, 4, 6 terus sampai jumlahnya ratusan, sampai jumlahnya ribuan. Dari yang ternaknya di kota pindah ke pinggiran sampai ke lembah karena nggak muat lagi itu ternak. Saking banyaknya. Bayangin ini doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya kemudian turun perintah zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sa'labah ogah. Kata Sa'labah, apaan nih pakai mungut-mungut pajak? Harta-harta saya, gembala-gembala saya. Ngelapor dah nih 2 utusan kepada Nabi. Nah, akhirnya Sa'labah hartanya menjadi bencana. Zakat Sa'labah ditolak karena sadar Allah Subhanahu wa taala mengecam Sa'labah.
Ditolak oleh Nabi, ditolak oleh zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ditolak lagi oleh Sayyidina Umar, ditolak lagi sampai di masa Sayyidina Utsman ibn Affan. Akhirnya sampai mati tidak ada satupun yang mau mengambil dan menerima zakatnya Sa'labah. Ya Allah. Ini peringatan buat kita, orang-orang yang punya kemampuan nih. Nih cerita bukan cuma zakat fitrah ya, tapi zakat-zakat yang lain. Banyak zakat, termasuk zakat mal. Harta yang kita kumpulkan, harta yang kita simpen, yang ada nisab dan haulnya, jangan lupa tuh, di sana ada zakat yang harus dikeluarkan. Apa itu ancaman buat orang yang gak mau bayar zakat? Ngeri. Ntar di neraka jahanam Allah bakar emas. Perak emas dibakar. Kita pernah gak ngelihat pembakaran emas? Aduh. Dulu ada film namanya Terminator. Iya, masih ada tuh sekarang guru. Masih ada ya? Iya. Zaman dulu film Terminator di mana ada pengolahan perak. Ya, tembaga diolah. Wah, lumer kayak apa. Emas juga begitu tuh. Bayangkan ketika Allah melelehkan emas dan perak di neraka jahanam. Ini orang direndam di emas dan perak. Di mana tanda bahwa hartanya menjadi bencana bagi dia. Allahu Akbar. Apalagi Nabi SAW udah ngabarin. Ya. Memberikan kabar kepada kita nih. Kalau Allah udah sampaikan. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kasih tahu tuh sama mereka yang pada gak mau bayar zakat. Yang pada menyimpan hartanya sampai-sampai dia tidak rela mengeluarkan zakatnya. Kabarin sama mereka. Kasih tahu. Ada azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala dan itu azabnya. Bahkan Nabi SAW menginformasikan azab bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Nanti itu cairan emas itu ditaruh di dadanya. Sampai tembus naik ke pundaknya. Dari pundak juga ditaruh sampai tembus keluar dari sini. Aduh ya Allah. Kebayang gak? Ya Allah. Jangan sampai dah. Jangan sampai kita ketetesan lilin aja. Iya udah kejat-kejat gitu. Udah kayak apa rasa sakitnya orang ketetes lilin. Kesundut. Kena percikan api atau kena percikan las-lasan tuh ada juga. Ini yang minyak goreng. Masya Allah. Sakitnya luar biasa. Bagaimana seseorang disiksa dengan cairan emas ya, yang dicairkan di neraka jahanam lalu diteteskan ke badannya. Allah. Diteteskan ke lambungnya, diteteskan ke pundaknya, diteteskan ke dadanya sebagai balasan atas harta yang dia simpan yang dia tidak keluarkan zakatnya. Aduh ya Allah. Nah, ini siksa bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Nah sekarang nih kita kembali lagi nih ke urusan zakat fitrah. Ini zakat buat semua jiwa. Salah satu kenapa zakat fitrah itu diwajibkan di bulan Ramadan. Ya namanya orang puasa. Tuh kadang-kadang ada aja mulut yang gak kekontrol. Benar banget guru. Kadang-kadang ada sikap yang tidak pantas. Maka zakat fitrah itu juga kata Nabi menjadi bagian untuk membersihkan dosa-dosa itu. Sehingga puasa kita menjadi sempurna. Ya namanya orang biar katanya puasa kadang-kadang tangan gak tahan juga buat komen. Iya. Kadang-kadang mata gak tahan juga ngelihat sesuatu yang tidak layak. Kadang-kadang mulut gak sabar juga buat nahan kalimat
sehingga keluar kalimat-kalimat yang tidak pantas. Maka salah satu cara untuk menebus dan membersihkan dosa-dosa itu adalah dengan membayar zakat fitrah. Nah, kapan waktunya tuh? Yang pertama hukumnya mubah. Waktunya nih. Dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu hukumnya mubah. Kayak sekarang masih mubah nih, ya udah bayar aja. Itu masih mubah hukumnya. Nah, yang kedua, hukumnya jadi wajib. Kapan tuh? Akhir Ramadan sampai masuk 1 Syawal. Nah, nanti pas malam takbiran udah jatuh wajib tuh. Nah, segera dibayarkan. Nah, kemudian hukumnya menjadi sunnah sampai sholat Idul Fitri. Begitu. Jadi hati-hati orang-orang yang mengeluarkan zakat ini jangan sampai terlambat. Iya. Jadi saat khotib sudah naik ke atas mimbar, udah nggak berlaku lagi tuh. Udah kelar tuh urusan. Kelar udah. Nah, jadi walaupun yang paling afdol memang entar pas malam takbiran. Ya kalau bisa mah jangan, ngerinya gitu, ngerinya jadi jadi lalai kita. Waspada deh. Waspada gitu, apalagi pagi-pagi. Memang itu sangat-sangat disunahkan, tapi kalau kelewat malah jadi bahaya. Sedekah biasa. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau kita bicara hukum dalam waktu untuk zakat fitrah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang lewat, tidak membayar zakat, maka jatuhnya adalah tetap diqodho. Rugi nggak? Rugi. Udah kagak bayar zakat, lewat dari waktu, tetap aja dihitung utang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidup ya ntar ya. Ya kalau kagak urusannya di akhirat. Allah kirim. Jadi apa untungnya Anda tidak bayar zakat? Orang dihitung sebagai qodho kok. Nah loh. Kalau mungkin sekedar dosa, dah istighfar selesai. Iya. Ini mah jadi tanggungan. Iya, nggak selesai. Ada qodho ya, yang harus dibayarkan di waktu lain. Sampai kapanpun itu masih berlaku. Jadi rugi banget kalau sampai nggak bayar zakat. Karena dia jadi hutang yang harus ditunaikan, harus dibayarkan, harus diqodho. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai saudara lalai, ini tinggal beberapa hari. Kalau memang termasuk orang-orang yang pelupa, lalai, adalah bayar aja zakat besok. Jangan nunggu sampai masuk malam Idul Fitri misalnya ya. Jangan sampai nunggu habis waktu Ramadan misalnya. Nah, sehingga mereka yang mengumpulkan zakat pun ya melihat bagaimana kadang zakat itu banyak sekali yang dikumpulkan, mereka udah bisa mulai mendistribusikan. Ya, mendistribusikan dengan waktu yang cukup lumayan, ada persiapan sehingga orang-orang yang berhak bisa mendapatkan zakatnya, insya Allah. Baik, memang yang namanya zakat ini kalau sampai lupa terlalu banget ya Ustadz ya. Jangan sampai lupa kalau bisa ya. Jangan. Aduh, kayaknya nggak mungkin gitu. Makanya kita ingetin nih lewat acara hari ini, kita ingatkan kepada siapapun, nih Ramadan ada zakat fitrah. Ya, setiap individu wajib untuk membayarkannya. Dan itu murah. Iya, cuman 3,5 liter. 3 kilo atau 2,5 kilo, ya Allah. Paling berapa duit sih? 35.000, 40.000, beras yang cakep. Ya, setahun sekali kita beli pulsa nggak hitung-hitungan. Giliran bayar zakat kenapa jadi pelit? Nah, ini penyakit ini. Makanya diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ancaman siksa yang amat sangat pedih. Allah kirim. Terima kasih guru ilmunya ya. Tuh ya udah nambah lagi ilmunya. Jangan sampai kita lupa mengenai zakat ini ya. Baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Syam dengan keberkahan salat dan zakat. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.